Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nafri Aminarti dengan NIM terakhir 052 dari kelas pendidikan matematika 2022B. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi kita, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang kita pelajari saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dipakai resmi oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Beberapa bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karang Brahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan yang digunakan para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyai Tujuh, Aceh, berangkat tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra seperti syair Hamzah Fansuri dan hikayat Raja-Raja Pasai. Bahasa Melayu menyebar di pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mulai diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia.
baik di tingkat pusat maupun daerah. Di era globalisasi ini, Indonesia dihadapkan dengan perkembangan dunia yang sangat pesat, termasuk perkembangan teknologi informasi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi itu akan membawa bangsa Indonesia terlibat aktif dalam mempersiapkan memenuhi kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan untuk berkomunikasi secara global. Untuk itu, seluruh komponen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, termasuk siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan pejabat pemerintah diharapkan dapat memikirkan dan mempertahankan agar bahasa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi era globalisasi ini. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern dan mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan, diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Matematika dasar merupakan kemampuan literasi numerasi yang diharapkan dimiliki oleh setiap orang dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang semua aktivitas baik personal maupun komunitas atau hubungan antar personal. Kemampuan tersebut erat kaitannya dengan kemampuan berbahasa seseorang. Kemampuan berbahasa dan matematika, khususnya soal cerita, erat kaitannya dengan prestasi. Dalam pelajaran bahasa Indonesia berbanding lurus dengan prestasi dalam menyelesaikan soal cerita. Dengan demikian, perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan prestasi bahasa Indonesia dalam usaha meningkatkan prestasi matematika. Dapat dikatakan bahasa Indonesia dan matematika saling berhubungan. Oleh karena itu, melestarikan bahasa Indonesia adalah hal wajib yang harus dilanjutkan oleh warga Indonesia dari generasi ke generasi. Terdapat banyak langkah-langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa pemersatu bangsa ini. Hal yang dapat kita lakukan adalah menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan PUEBI, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar dalam percakapan sehari-hari, melakukan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik, serta menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di semua institusi pendidikan di Indonesia sebagai wujud bahwa mereka dapat menggunakan dan menerapkan kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itulah pemaparan tentang sejarah bahasa Indonesia dan prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.